Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Padukan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara, di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga tetap mendapat manfaat setelah Anda intens setia menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan harapan kami semoga yang mendapat kepahaman lebih-lebih nantinya pun segera mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tergerak hatinya untuk menjalankan daripada kewajiban-kewajibannya dengan mudah tanpa adanya suatu paksaan dari apapun dan siapapun. Sehingga dari situ nanti pun semoga saja menjadi penggerak dari sebuah kebaikan yang akan berkesinambungan ke depannya nanti begitu. Dan bagi pemirsa yang saat ini sedang memiliki banyak masalah-masalah hidup, perihal rumah tangga, perihal pribadinya, ataupun perihal-perihal gaib, semoga saja mendapatkan sebuah solusi nyata, di mana solusi itu nantinya pun bisa dilaksanakan dengan baik dan juga akan berdampak baik bagi kehidupannya. Dan bagi pemirsa yang sakit yang sudah berikhtiar menggunakan air zam-zam asma dari produk Al-Husa ini, semoga saja mendapat kesembuhan, berangsur-angsur membaik hingga sembuh total dan penyakitnya pun tidak kambuh-kambuh lagi. Dan yang sudah berikhtiar kemana-mana pun semoga mendapatkan jawaban yang tepat hingga akhirnya pun Anda semua tergiring kepada sesuatu hal yang memang benar-benar solusi nyata dan bisa ditempuh dan bisa berdampak baik bagi kehidupan Anda semua begitu. Dan di kesempatan ini pemirsa, sedikit narasi dari kami, di mana fase sekarang ini banyak sekali pergejolakan di dunia manusia, baik dari manusia yang berada di wilayah lapisan bawah, lapisan tengah hingga lapisan atas, atau dikatakan kalangan atas, kalangan bawah, kalangan menengah begitu. Timbul terjadi pergejolakan besar-besaran. Dan juga menurut versi sudut pandang manusia, di mana hal itu dikarenakan kebobrokan daripada akhlak atau perilaku dari manusianya. Itu versi akal manusia yang sudah beberapa kali berpendapat. Namun dari hal itu kami juga tertarik untuk mengolah, di mana ada sedikit narasi yang sangat gamblang disampaikan dari para spiritualis tertentu, di mana fase-fase sekarang ini sudah menyambut daripada datangnya panglima-panglima dari bocah nakal atau dikenal dengan Dajjal begitu. Benarkah daripada panglima-panglima bocah nakal tadi turun, maka dunia ini pun sudah sangat penuh daripada aura negatifnya hingga pengaruhnya ke kenyataan dunia manusianya dan bahkan akan mengganggu daripada manusianya begitu. Dan lantas bagaimana dengan keadaan manusianya? Apakah akan terbawa arus atau malah bisa selamat? Dan bagaimana ciri-ciri manusia yang terbawa arus dan selamat? Mungkin beberapa konten-konten yang lalu sudah dikabarkan sedikit, namun di fase sekarang ini yang benar-benar menjadi nyata, pegangan atau pedoman apa yang perlu dilakukan manusianya, semoga nanti paham bagaimana. Dan setelah paham pun semoga saja dilaksanakan dengan sebenar-benarnya begitu. Dan mungkin sedikit itu narasinya, nanti ya giringannya kemana disimak dari awal hingga akhir video kita nanti, dan lebih-lebih bisa diambil sisi positifnya, hikmahnya, dan juga manfaatnya tentunya, amin. Mungkin begitu, dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator ya ganteng jombloan. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam Mas Mehmet. Denis. Kamu senyum-senyum. Waalaikumsalam. Mas kameramen itu disapa dulu. Jadi gak tegang-tegang itu kameramennya. Gimana Mas kameramen? Oke. Sehat Mas? Sehat Mas. Oke, mungkin itu saja pemirsa. Kami mohon izin, mohon doanya, dan semoga saja diberikan kelancaran begitu. Amin. Dan sedikit narasi di mana beberapa konten yang lalu sudah dikabarkan juga bahwa terbongkarnya daripada sebuah isu ataupun sebuah kedok-kedok manusia pun sudah mulai. Dan benarkah
saatnya panglima-panglima dari bocah nakal ini sudah mulai merambah ke dunia ini. Kita saksikan dan kita resapi bagaimana kita menyikapinya sebagai manusia. Mungkin itu saja. Semoga diberikan kelancaran dan bisa diambil manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya kaitan berjamaah apapun nanti dan simulator ini, baik yang masuk benar-benar kait yang asli penyusup ataupun yang mau kau tidak bisa masuk, jadi kait yang masuk semuanya kaitnya otomatis semua terlempar. Semakin bersih wadah untuk mediumisasinya, semakin dibersihkan semakin nyata, semakin besar. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib yang dikatakan sebagai salah satu panglima dari salah satunya yang asli, yang diizinkan hadir dan bisa menceritakan sesuatunya yang benar-benar asli. Apabila penyusup atau yang mengaku-ngaku saja, otomatis akan terpotong-potong dan meledak. Jadi yang asli yang saya maksud dan tidak membawa dampak apapun, tubuh mediator ini dilindungi, dibentengi. Jadi yang asli. Mengecil energinya sekecil-kecilnya masuk. Kuasai total tubuh mediator ini. Tidak bisa menyedot energi dari manapun, dilindungi tempat ini. Assalamualaikum. Dilindungi. Energi dari siapapun terlindungi, semakin nyata. Kembalikan dulu kekuatan saya. Loh, kenapa kekuatanmu di mana? Sudah hilang. Sudah hilang. Terus siapa yang menghilangkan? Loh, saya nggak bisa apa-apa. Saya otomatis ketika masuk di dalam jasad ini, saya tidak mempunyai kekuatan. Terus? Saya hanya mempunyai sedikit kekuatan. Oh, kekuatanmu dikembalikan sesuai jika memang diizinkan. Assalamualaikum. Jika diizinkan kembalikan, jika tidak otomatis dibuang, dilempar. Tidak boleh. Golongan saya itu tahu untuk apa saya menggunakan kekuatan itu. Oh, kamu dengan golongan apa ini saya berbicara? Saya golongan iblis. Loh, Mas iblis. Ya. Bukan jin. Bukan. Iblis dari mana toh kamu ini? Jujur. Saya terpotong-potong. mendampingi jasad manusia. Loh, mendampingi jasad manusia? Manusia seperti apa sih? Manusia yang sering berbuat dosa, mengadu domba kepada manusia-manusia lain untuk terpecah belah. Saya bisa keluar masuk dalam jasadnya. Oh, padahal saya ingin tahu, benarkah di fase sekarang ini hakikatnya banyak panglima-panglima bocah nakal ini sudah turun ke dunia? Kok kamu yang datang ke sini? Ya, itu salah satu tugas saya dari pimpinan untuk mengerjakan mengadu domba manusia. Supaya maksiat terjadi di mana-mana, merajalela. Khususnya di bumi Nusantara ini. Kamu berarti salah satu panglimanya? Iya. Karena dari golongan jin siluman itu tidak berhasil menjalankan tugas-tugasnya. Banyak yang disadarkan. Maka dari itu. Kalau boleh tahu, kamu ini sudah memiliki tanduk berapa? Ya perlu tahu kamu. Mungkin baru satu, terus mengaku sebagai panglima. Itu ya bohong sama aja kamu. Kurang ajar kamu. Loh, kok kurang ajar gimana, kan saya tanya. Puluhan tanduk saya. Puluhan? Saya ini masuk iblis yang menengah. Masuk wilayah panglima kamu, salah satu panglimanya. Ya saya juga punya anak buah iblis-iblis juga. Jadi skemanya begitu di alam gaib. Iblis itu punya anak buah iblis, lalu punya anak buah siluman, punya anak buah jin, yang fasik-fasik begitu. Lalu iblis yang tinggi pun memiliki anak buah iblis menengah. Gitu. Setiap hari saya perang terus dengan golongan putih, dengan malaikat. Gitu? Kenapa alasannya? Karena golongan jin siluman yang sudah menjadi kodam manusia selalu diajarkan yang sesuai. Dulu jadi budak, sekarang malah tersadar
beribadah seperti manusia. Golongan jin itu sekarang sudah mempunyai keilmuan dan bisa memerangi dari golongan kami. Oh, beberapanya diantaranya begitu. Ada yang kuat. Sebabnya hingga terjadi timbul peperangan gaib. Itu bisa menjadi nyata perangnya. Dampak nyatanya apa sih perang itu? Ya, sekitar bisa bergerak. Terobrak-abrik. Karena berbenturan energi kami. Oh, terus gini. Kamu iblis tercipta dari api neraka. Kalau panglima bocah nakal, saya menyebutnya bocah nakal aja lah. Itu kan konon katanya dari api neraka. Nah, kalau kamu sendiri tercipta dari apa? Babah saya juga iblis juga. Saya terlahir dari babah saya. Langsung dari api berarti. Nggak usah saya sogoi kalau begitu ya. Nggak usah. Oh gini. Di kenyataan dunia manusia, banyak manusia yang memiliki narasi-narasi tertentu bahwasanya mereka memiliki kemampuan ilmu tertentu mengatakan bahwa di kehidupan sekarang ini di dunia manusia, wabil khusus, banyak sudah mulai akan turun daripada panglima-panglima bocah nakal tadi, hingga mereka menyebut runtutan perjalanan dunia ini sudah di fase akhir ini, kan gitu toh. Narasinya disampaikan akan terjadi huru hara, akan terjadi peristiwa yang sangat besar, paceklik dan panjang, hingga akan terjadi ini. Apakah benar halnya seperti itu? Atau Benar. sebenarnya diketahui manusia itu hanya tipuan dari golongan kamu atau kayak mana? Itu memang rangkaian seperti itu. Golongan kami tidak diam begitu saja. Terus? Nanti akan terjadi huru hara, perpecahan antar manusia. Terjadi bencana juga akibat dosa-dosa manusia. Oh. Nanti akan kesusahan di mana-mana. Bahkan saudara sama saudara itu tega membunuh. Astagfirullahaladzim. Karena saya sudah masuk lekat dalam jasad manusia. Dia yang mempunyai anak buah juga. Komando. Saya juga yang mengomando. Oh, berarti kamu itu jasad manusia yang, mohon maaf, sebagai seorang pemimpin di suatu kaum tertentu ataupun pimpinan tertentu begitu? Ya, di dunia manusia. Berkelompok. Saya cenderung kelompok yang bersembunyi. Dia tidak menampakkan jati dirinya, tapi bisa perpecahan di mana-mana. Oh. Dihalus kan? Jadi begitu. Yang kamu ikuti orangnya. Ya. Terkenal sosoknya di Nusantara ini. Tidak. Tapi dia sangat cerdik sekali. Bisa membuat emosi dari satu pihak ke pihak lain. Maka dari itu nanti terjadi argumentasi, perbedaan pendapat. Dia menang sendiri. Oh, oke. Ya, begitu ternyata. Lalu begini yang ingin saya tanyakan, dari kalangan tertentu, kalangan manusia yang pandai, pintar, teorinya, dan bahkan pandai ilmunya, mereka sudah paham teori-teori tersebut tentang akhir zaman, tentang runtutan, ya diantaranya berbagai kejadian-kejadian tertentu yang belum terjadi. Mereka paham teorinya. Apakah mereka sebagai manusia sudah termasuk daripada golongan manusia yang membekali dirinya dengan sebuah hal yang mungkin dia sendiri akan selamat, atau mohon maaf dia sendiri malah akan tergerus atau ikut dari golongan bahasa kamu? Yang saya ikuti atau tidak? Bukan, manusia-manusia yang pintar ini loh, yang paham teori, yang paham daripada sebuah keilmuan tertentu hingga bisa menyampaikan kepada manusia lain tentang teori-teori akhir zaman, teori-teori ini itu. Apakah mereka termasuk manusia yang sudah memiliki kesiapan untuk menghadapi akhir zaman atau tidak sebenarnya? Tidak. Loh, justru orang itu malah sudah terperangkap dari golongan kami. Dia mengandalkan pintarannya, menyambung-nyambungkan urutan dari akhir zaman. Bukankah itu dia menghendaki lebih pintar dari Tuhan, menyalahi takdir itu. Dia tidak tahu apa-apa dari dulu. Nanti ke depannya dia meramal seenaknya begitu saja. Itu lenceng tuh. Namun di penyampaiannya dia mengatakan juga ya semua kehendak Allah kan begitu. Sebagai manusia dia bisa berkata begitu kok. Itu kan dibungkus rapi. Asal kamu tahu yang berbicara itu golongan apa? Golongan apa memangnya?
Astagfirullahaladzim. Saya juga bisa menyelewengkan informasi rangkaian-rangkaian dari akhir zaman itu. Nanti akan terjadi pergolakan di mana-mana. Seperti itu kan ceramahnya. Iya. Ya ternyata kamu tahu juga ya ternyata. Tahu. Oke. Anak buah saya juga berhasil menyusup balanya. Astagfirullahaladzim. Oke. Lalu ini yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Di fase sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian dari kalangan manusia bawah. Kalangan manusia bawah itu ya mungkin dikatakan manusia miskin, lalu manusia menengah, lalu manusia yang atas dikatakan kaya raya kan begitu. Dimana sekarang ini banyak terjadi pergejolokan. Menurut versi sudut pandang manusia kan jelas, dimana itu karena kurang ataupun kurang pahamnya manusia mengenai daripada moral atau akhlak manusia. Kalau menurut akalnya kan begitu. Namun dari sisi gaibnya sendiri, apakah itu semua ulah daripada pasukan-pasukan kamu atau memang dari panglima-panglima tertinggi dari pasukan bocah nakal tadi memang sudah turun dan menguasai jasad manusia-manusia? Iya, supaya terjadi perpecahan. Sebenarnya saya ditugaskan khusus juga. Apa? Untuk memburu utusan manusia. Akhir zaman bisa disebut manusia Imam Al-Mahdi. Saya juga memburu manusia itu. Nah, kenapa? Cuman saya tidak bisa menemukan dirinya di mana. Loh. Karena kalau utusan itu muncul, golongan kami akan kewalahan perang. Dan pimpinan kami juga turun langsung. Jadi itu salah satu tugasmu nyata bagi kamu. Ya. Untuk mencari sosok tadi, pemimpin akhir zaman. Nah, gini. Di dunia manusia, di mana dikatakan pula bahwa sosok pemimpin akhir zaman itu kan ya nanti akan dibaiat. Kan gitu. Manusia tahunya kan begitu toh. Lalu pikiran manusia atau akal manusia tergiring, di mana baiatnya itu di sebuah tempat yang dikatakan itu di sana. Jauh ini loh, dikatakan tempat suci oleh manusia. Benarkah di sana yang dipahami oleh manusia, apakah itu sesuatu hal yang benar atau sebenarnya itu kamu selewengkan sih kepahaman itu? Tempat ini dua ini haram. Itu hanya cerita yang dibuat-buat. Kok bisa begitu? Sebenarnya saat ini memang ada golongan iblis yang lebih tinggi mengetahui di mana utusan dari akhir zaman itu. Memang yang kamu sebutkan itu nanti akan di sana, cuman tidak lama akan kembali lagi. Saya mengetahui kisi-kisinya akan muncul di Nusantara ini. Kamu nggak bohong terpotong-potong tubuhmu, bahkan meledak. Saya sudah mendapatkan kisi-kisi. Seperti apa kisi-kisinya? Maka dari itu, yang kuat-kuat ngadu domba di Nusantara ini. Astagfirullahaladzim. Itu salah satu caranya. Dimana itu juga bagian untuk membongkar dari setiap kedok. Dan itu kalau kami menyimpulkan secara utuh, itu kan ya semua kehendak Allah kan begitu. Jelas. Namun dari hal itu sendiri ternyata itu tergiring bahwa itu tak terlepas daripada perjalanan dari bangsa seperti kamu ini untuk menyambut panglima-panglima dan pimpinanmu, dan juga ada salah satu hal lain tadi begitu. Ya, saya paham ke situ. Lalu begini, di sebuah negeri yang jauh dari tempat tinggal kami ini atau jauh dari negeri Nusantara ini, dikatakan di sana loh, Pakistan, sosok yang sering bermimpi bahwa dia mendapatkan tugas dari Allah dengan inisial M dan Q. Bisa bayangkan ini sosoknya. Itu kan banyak digadang-gadang sebagai sosok yang Anda sebut sebagai Imam Al-Mahdi. Benarkah seperti itu? Kan udah jelas kalau dia mungkin orangnya ada, dia sosoknya pun ya mungkin keturunan si A, si B, dan juga dikenal oleh manusia yang dengan pribadinya yang alim dan juga seperti itulah begitu. Apakah itu tidak? Tidak. Loh,
Pemimpin akhir zaman itu tidak mengaku. Kalau dia mengaku sudah saya habisi dari dulu. Bahkan sampai saat ini saya bisa menemukan dirinya itu di mana. Orang-orang yang kamu bayangkan, kamu sebutkan itu, dia mendapatkan mimpi-mimpi itu dari golongan kami. Loh, dia nanti bisa mendapatkan tugas untuk menyadarkan umat-umat manusia di akhir zaman. Bukankah itu lebih halus? Jadi begitu. Kamu tahu, dia hanya menyisakan ruh satu saja. Astagfirullahaladzim. Selebihnya ya golongan kami yang menguasai. Loh, padahal dia dikenal di dunia manusia itu alim. Nah, terus kenapa kalau alim? Lah, korelasi manusia dengan akalnya kan agak sulit menerimanya loh. Manusia itu alim, manusia itu pintar, kok bisa-bisa dikuasai bangsa kamu dalam tubuhnya? Itu kan di luarnya saja. Maka tahu, kamu tahu dalam hatinya itu beriman tidak kepada Allah. Dia jelas dia menjalankan supaya dikenal dengan orang-orang masyarakat di sekitar, supaya dia menjalankan apa yang harus dia jalankan, supaya dia dianggap baik, supaya dia nanti karena dari mimpi-mimpi itu tadi dia akan dijadikan pemimpin di akhir zaman. Itulah budaya dari golongan kami itu. Dan satu kisi-kisi nyata tadi, jika pemimpin akhir zaman itu mengatakan diri, mengikrarkan diri sekarang ini, itu berarti malah bukan yang asli. Kamu menyebut tadi begitu loh. Ya bisa saya bunuh langsung. Karena orang yang kamu sebutkan itu bisa saya manfaatkan. Bisa nanti dia menyebarkan informasi bahwa dirinya pemimpin akhir zaman. Orang-orang percaya kepada mimpi-mimpi dari dirinya. Disitulah saya bisa mendapatkan makanan yang sangat banyak tanpa saya harus bekerja keras. Jadi gitu. Ya. Satu hal yang ingin saya tanyakan, konon katanya menurut pandangan manusia yang banyak di dunia ini, mimpi manusia itu mimpi yang terjaga loh. Setahu saya sebagai manusia yang terjaga itu manusia yang maksum, yang dijaga oleh Allah sendiri seperti halnya para nabi dan rasul kan gitu. Namun manusia itu setahu saya bukan nabi, bukan rasul kan bukan. Ya sebenarnya kok dikatakan kenapa manusia itu mimpi-mimpinya terjaga? Apakah itu yang menjaga golongan kamu sebenarnya, atau ada golongan-golongan cahaya tertentu yang menjaga asli, atau siapa sih? Cahaya apa? Golongan di dalam jasadnya itu beli semua cahaya. Tidak mengada-ngada kamu. Tidak. Dia kan mengaku, bukan diakui. Astagfirullah, Robby. Terus begini ya, mungkin saya ingin menanyakan sesuatunya pada kamu. Di mana di kehidupan sekarang ini banyaknya suatu pergejolakan itu kan terlepas daripada golongan kamu yang sekarang bekerja. Nah, kamu menyebut bahwa jika kemaksiatan sudah merajalela, maka bisa dipastikan bencana-bencana besar akan terjadi, wabil khusus di Nusantara ini. Nah, kenapa kok kamu mengincarnya di Nusantara? Apakah kamu menyambung, apakah benar apa yang kamu sampaikan bahwa sosoknya ada di Nusantara? Dikatakan sebagai saya tidak terima kalau utusan akhir zaman itu muncul. Saya perlambat semuanya. Karena kalau itu sampai muncul, sangat berbahaya sekali bagi pimpinan saya itu. Nanti perang di mana-mana. Supaya tidak banyak orang yang mengikuti utusan akhir zaman yang benar ini. Maka dari itu nanti saya bisa menyamar ke orang-orang pimpinan itu tadi. Dia mengajarkan yang seumpama mirip. Mirip. Dia nanti mengikrarkan diri bahwa dirinya agama yang paling baik di akhir zaman. Kelompok-kelompok itu nanti tadi perang, terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, benar ketemu benar, ya tidak terima, nanti nyawa yang melayang. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu ya ternyata. Oke. Lalu begini, yang ingin saya tanyakan kembali kepada kamu,
di mana fase akhir zaman jika panglima-panglima bocah nakal turun, banyak manusia yang mengatakan juga nanti daripada golongan alim manusia yang dikatakan oleh manusia-manusia lain, di mana disebut bahwa manusia itu dikenal mungkin oleh kalangan manusia banyak sebagai paku bumi, akan tercabut satu persatu. Benarkah begitu? Atau mereka hanya diakui sebagai paku bumi oleh manusia saja, bukan paku bumi yang asli? Kan banyak di dunia ini. Banyak yang tipu. Loh, justru golongan yang tinggi-tinggi itu masuk orang yang mengaku dirinya paku bumi. Lebih tinggi, semakin tinggi ilmunya, semakin dia bisa mengelabui dengan halus manusia-manusia. Nanti bisa diajarkan keilmuan. Astagfirullah. Wirid. Termasuk di tanah barat atau dikenal dengan wilayah Banten. Itu banyak sekali. Yang tinggi-tinggi sudah masuk dalam jasad, melekat. Astagfirullah. Barat agak ke selatan. Yaitu banyak. Lalu yang ingin saya tanyakan, pergejolakan perselisihan di antara manusia itu nanti akan terjadi mungkin sampai perang nyata, saudara, bahkan nyawa melayang fase itu. Lalu pegangan manusia yang benar itu seperti apa? Apakah Anda tahu sekarang ini di dunia bahwa manusia untuk berpegang teguh menghadapi kehidupan akhir zaman ini yang seperti apa sih? Kan banyak di dunia ini manusia berkeyakinan seperti kami, kan begitu. Di mana masing-masing kan memiliki keyakinannya masing-masing kan gitu. Yang sesuai yang mungkin dari golongan kamu menganggap itulah musuh, di mana karena menjalur kepada pemimpin akhir zaman itu yang seperti apa jadinya? Manusia yang di saat huru akhir zaman nanti bisa selamat ya, dia yang teguh imannya. Di saat ada peperangan, perbedaan pendapat, dirinya benar, dia itu tidak ikut campur, tidak ikut di pergolakan itu. Apalagi dia bisa menemukan jalan utusan akhir zaman yang benar itu tadi. Jadi begitu. Oke. Dan ada di dunia ini? Ada. Di tanah sana mungkin? Tanah mana? Tuh yang dikenal dulu disinggahi daripada Rasul yang terakhir baginda Nabi Muhammad. Dua tanah ini benarkah di sana? Sana ada apa? Daripada sesuatu hal yang sesuai. Di sana itu nanti akan hancur sehancurnya. Kembali ke masa dulu jahiliyah. Akan menyembah sebuah benda dikeramatkan. Benda dikeramatkan. Dia akan memuja seperti leluhur-leluhurnya terdahulu. Astagfirullah. Karena utusan bisa disebut kamu Rasulullah itu di sana diutus juga untuk menyadarkan manusia-manusia yang di sana. Beruntung di sana sebenarnya dapat sebuah anugerah Rasul bisa tugas di sana. Malah begitu. Lah kalau selama ini mereka di sana mungkin banyak membanggakan bahwa mengapa utusan terakhir diutus di sana, karena di sana adalah sesuatu yang spesial. Itu berarti malah pemahaman yang keliru selama ini. Astagfirullahaladzim. Ya. Hancur-hancurnya nanti. Bencana di mana-mana. Lalu kalau bencana terjadi di mana-mana, kalau kami manusia, kadang-kalanya kan manusia terkenal menyebut manusia kalau selamat dari bencana ya manusia itu harus kembali kepada sebuah tatanan yang sebenar-benarnya tatanan kan gitu. Menurut versi teori manusia. Lalu teori manusia itu sendiri apakah sudah dipraktekkan oleh manusianya atau hanya mungkin sekedar teori saja? Iya, tidak dijalankan sama sekali. Dia mendengarkan lewat telinga kanan, lewat telinga kiri. Golongan kami ya tidak diam begitu saja. Apabila ada manusia yang menyadarkan kebenaran yang sebenarnya, itu. Jadi malah begitu. Oke. Dan jika terjadi perpecahan di mana-mana, termasuk dari salah satu sabda dari baginda Nabi dahulu kala, daripada keyakinan kami di umat Muslim ini,
itu akan terpecah menjadi 73 golongan kan gitu. Dan fase ini kalau manusia memiliki daripada kepekaan, benarkah ini sudah terpecah jadi beberapa hal, mungkin golongan-golongan tertentu lah, dan mengikrarkan paling sesuai, paling ini paling selamat, paling benar, paling ini, paling itu. Apakah itu yang benar-benar sebenarnya atau malah yang tertipu? Benarnya saat ini ya lebih dari 73 sebenarnya. Loh. Nanti kalau yang kecil-kecil itu nanti gabung. Yang disebutkan kamu 73 itu nanti kuat-kuat semua. Astagfirullah. Nah terus bagaimana langkah-langkah manusia ternyata masih menemui hal-hal yang ternyata mohon maaf lah, bukan kami bermaksud bagaimana, namun kamu menyebut halnya begitu, berarti kemudian dari manusia yang kelak selamat sedikit kalau begitu ya, sedikit. Cirinya kayak apa? Kamu sempat menyebut di awal ciri-ciri manusia selamat yang mengikuti pada ajaran yang diutus terakhir atau dikatakan pemimpin akhir zaman. Namun di fase sekarang ini kan belum jelas pemimpin akhir zamannya kan gitu. Yang tidak usah saya menyebarkan informasi yang sejujurnya. Jadi begitu. Oke, terima kasih lah kamu sudah menyebutkan beberapa halnya. Lalu yang kamu kerjakan sekarang ini dan mungkin ke depan nampak bagi manusia itu hal apa? Perpecahan tadi. Ya, cuma masih tersembunyi. Dia tersembunyi bisa mengendalikan orang-orang. Pergolakannya sangat hebat. Lalu kadang kan kalanya begini di manusia yang seperti itu, kalau manusia yang memiliki keyakinan seperti kami itu kan kadang memiliki keyakinan yang dimana manusia yang dianggap sudah jauh menyimpang atau jauh lah, karena dia kan sudah menyebarkan sesuatu hal yang menyimpang kan begitu. Itu konon katanya halal untuk di tumpas begitu. Benarkah seperti itu? Apakah mungkin nanti terjadi dia akan kembali ke pelukan dari golongan kamu? Ya, selama manusia di akhir zaman ini ibadah yang dia jalankan tujuannya selain Allah ya tidak akan pernah terselamatkan. Itu saja. Itu jawaban yang menyeluruh, tergantung manusianya, pikiran dan hatinya jernih apa tidak. Oke, itu kuncinya. Karena dia itu sudah merasa benar amalannya, doanya itu dikabulkan. Melihat kamu seperti ini ya diremehkan. Ya nggak apa-apa kalau saya. Saya ini memang ya pelonto, nggak bisa apa-apa. Bagus kalau kamu mengakui. Ya memang kan saya pelonto, tola. Dia suka kalau kamu mengakui. Iya ya, oke. Terima kasih banyak ya, Baik Please. Sekarang perintah dari beliau sang masuk. Apa ini? Ini tebal. Tidak bisa. Saya ini bertugas untuk memecah belah manusia. Iya ya. Kamu itu terkena, tapi tidak bisa sampai ke sini lagi. Jika kamu kesini langsung meledak. Tahu, saya tahu. Paham? Itu. Kotoran kamu tinggalkan di tempat ini, di posisi manapun, dan anak buahmu terikat jadi satu dari dukun atau dari siapapun. Tidak usah, lempar saja. Gabung. Nah, ini kecil-kecil ini. Masuk. Terkunci. Efek yang timbul dalam tubuh mediatornya termasuk nanti ikut keluar semuanya. Efek buruknya, dampaknya semuanya keluar. Termasuk keluar semuanya. Apanya menguap semua bersihkan. Keluar semuanya. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah, begitulah adanya pemirsa komunikasi kami, dialog kami di kesempatan kali ini, bahwasanya fase akhir zaman ini sudah nyata adanya, dimana seperti narasi kami di awal bahwa pergejolakan itu sudah menjadi nyata daripada kalangan bawah, kalangan menengah hingga kalangan atas, dan itu adalah salah satu ciri nyata dimana daripada panglima dari bocah nakal tadi sudah mulai merambah ke dunia ini.
Dan sebagai manusia yang dibekali dengan akal dan hati yang jernih, semoga di kesempatan konten kali ini bisa mengambil hikmahnya dan iktibarnya bahwa kita manusia itu adalah manusia yang lemah, di mana kelemahan itu sendiri. Semoga saja dari hal itu kita senantiasa bisa memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan yang sebenar-benarnya selamat, sehingga kita termasuk nantinya golongan yang mendapat daripada syafaat dari baginda Nabi Muhammad dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalurnya begitu. Dan bagi pemirsa yang setia menyimak pun semoga paham bahwa sesuatu halnya di dunia ini itu apapun sudah menjadi kehendak Allah dan rahasia Allah. Dan kita sebagai manusia pun semoga mendapat kepahaman dan lebih-lebih bisa mengambil hikmah dan iktibarnya. Karena apa? Jika sudah didapat hikmahnya, lebih-lebih pun akan lebih meningkatkan daripada imannya, Islamnya, dan berpegang teguh pada iman dan Islam yang sudah dipegang sekian lama tersebut. Dan dari hal ini kami pribadi maupun para pemirsa semoga tetap semangat bersama-sama, saling mendukung dan mensupport supaya tetap terjaga daripada sebuah dampak positif bagi kita semuanya. Dan dari kami jika banyak sekali kekurangan, kesalahan, tutur kata, bahasa, dan tingkah laku, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.